Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat tipis di ujung perdagangan 2024. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, sejak 16 Desember 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di atas 16.000. Tetapi di akhir perdagangan 2024 atau 30 Desember, rupiah dalam sehari menguat dari 16.251 menjadi 16.162. Bank Indonesia menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Lebih lengkap mengenai nilai tukar rupiah yang kini berada di atas 16.000 namun menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat di akhir perdagangan tahun 2024 sudah bergabung bersama saya melalui sambungan daring. Sudah ada Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Pak Fitra Jusdiman, dan juga ada Chief Economist Bank BTN, Pak Winang Budoyo. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Adisti. Kabar baik ya Pak ya, di hari terakhir 2024 Bapak-Bapak. Iya, selamat. Iya, saya ke Pak Fitra dulu. Pak Fitra, ini kan kalau kita lihat ya, nilai tukar rupiah ini melemah ke level 16.000. Bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait dengan pelemahan tersebut, Pak Fitra? Ya, terima kasih Mbak Adisti. Jadi kalau kita lihat memang nilai tukar rupiah sebagaimana juga bagian besar mata uang lain mengalami pelemahan, ya, khususnya di kuartal keempat yang dimulai sejak Oktober kemarin lebih kurang. Jadi memang ini lebih didorong oleh faktor eksternal terutama yang pasca kemenangan Trump kemarin, di mana kemudian membuat DXY atau dollar index menguat secara broad-based terhadap mata uang lainnya. Ini juga kemudian didorong oleh kebijakan dari Bank Sentral Amerika yang diperkirakan akan less agresif dalam pemotongan suku bunganya ke depan. Dan juga hal ini kemudian membuat ada pembalikan arus modal dari berbagai negara ke Amerika dan kembali ke Amerika. Jadi ini barangkali Mbak Adisti yang membuat kenapa rupiah mengalami pelemahan, sebagaimana juga dialami oleh sebagian besar mata uang negara lain. Oke, selain yang tadi sudah Anda sebutkan, Pak Fitra, faktor apa lagi yang kemudian bisa dirasakan untuk mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah, selain yang sudah Anda sebutkan tadi, Pak Fitra? Iya, jadi memang ini kondisinya kalau kita lihat lebih banyak didorong oleh faktor global ya. Di samping faktor ekonomi tadi yang saya sampaikan juga ada faktor geopolitik yang masih saat ini masih menghangat di berbagai kawasan, khususnya di Timur Tengah, dan juga kemudian ada beberapa negara yang juga mengalami pergolakan politik ya, seperti di Korea Selatan kemarin. Dan di sisi domestik sebetulnya kita melihat bahwa kondisi ekonomi kita, fundamental kita cukup baik, ya, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih di 5%, dengan inflasi yang 1,5%. Ini juga lebih kurang secara fundamental fondasi kita masih baik. Jadi memang ini kalau kami lihat pembalikan arus modal ini lebih didorong karena peningkatan imbal hasil di Amerika yang kemudian membuat dolar semakin menguat. Oke, jadi ada faktor geopolitik dan juga ada faktor global juga yang kemudian mempengaruhi dolar dan juga rupiah. Saya ke Pak Winang. Pak Winang, kalau dari sisi ekonom, bagaimana Anda melihat tren pergerakan rupiah saat ini? Iya, Mbak Disti. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang apa yang terjadi saat ini sebetulnya seperti berbicara sejarah ya, apa yang terjadi di akhir tahun 2016 ya. Karena ini kan orang mengingat apa yang terjadi ketika Trump memenangkan pemilihan presiden pertama kali ya. Karena ceritanya hampir sama. Jadi waktu pemilihan presiden pertama, Trump memenangkan pemilihan presiden pada saat itu memang sama, dolarnya juga menguat ya. Dari November sampai dengan akhir tahun 2016 DXY seperti tadi disebutkan Pak Fitra itu menguat sampai 6%, sama seperti sekarang. Sampai akhir tahun ini DXY sudah menguat sampai 6,7% ya.
Namun, namun tentunya dan ini juga diikuti dengan sebaliknya adalah pelemahan mata uang lainnya, termasuk juga rupiah. Ya, namun tentunya yang kita perlu ketahui adalah bahwa pada dasarnya Trump itu adalah businessman. Ya. Tentunya dia tidak ingin dolarnya itu terlalu kuat. Dan ini sebetulnya terefleksi juga pada tahun 2017 terlihat bagaimana sepanjang tahun 2017 tuh ternyata akhirnya dolarnya justru memang akhirnya melemah ya sepanjang tahun 2017 dolarnya akhirnya melemah sebanyak 10%. Jadi apa yang terjadi sekarang ini saya rasa kita bisa melihat eh, secara historis sesuatu yang bisa terjadi eh, sesuatu yang memang sudah pernah terjadi di tahun 2016 dan kita bisa membayangkan hal tersebut juga bisa terjadi saat ini, Mbak Adis. Oke, saya ke Pak Fitra. Pak Fitra, ini kalau kita lihat ya, apakah kemudian tren fluktuasi nilai tukar rupiah ini terjadi di setiap akhir tahun? Kemudian apakah tekanan terhadap rupiah juga dialami oleh mata uang negara-negara emerging market lainnya? Kalau menurut Pak Fitra? Ya, betul sekali Mbak Adisti. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, memang tren pelemahan rupiah ini tidak hanya dialami oleh rupiah, tapi juga oleh hampir semua mata uang negara lain. Tidak hanya negara berkembang, tapi juga negara maju. Jadi kalau untuk negara berkembang sendiri, kalau kita lihat khususnya di kuartal 4 ini, rupiah melemah sebesar 6,17%. Tapi ini kalau kita bandingkan dengan negara lain, sebagai negara lain kita masih lebih baik. Misalkan Malaysia kita yang melemah sebesar 7,6%, juga kemudian Rand Afrika Selatan yang melemah 8,13%, dan bahkan won Korea itu melemah sampai di atas 10%. Jadi ini menurut kami memang suatu tren global, ya, tidak hanya di emerging tapi juga dialami oleh negara maju. Oke, lalu yang kemudian menjadi pertanyaan tentu saja apa langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah Bank Indonesia kemudian untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ini termasuk juga untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat khususnya juga kepada pasar di 2025 nanti. Jangan dijawab dulu Pak Fitra dan juga Pak Winang, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara, di Kompas Bisnis bersama dengan Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Fitra Jusdiman, dan juga Chief Ekonomis Bank BTN, Pak Winang Budoyo. Melanjutkan perbincangan kita tadi, Pak Fitra dan juga Pak Winang. Ini saya ke Pak Fitra dulu. Pak Fitra, jadi kalau tadi sudah kita lihat faktor-faktor apa saja yang kemudian mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan kondisinya apa saja yang mempengaruhi. Selanjutnya pertanyaannya kemudian begini, apa langkah Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar termasuk untuk memberikan pastinya keyakinan kepada masyarakat dan kepada khususnya ini kepada pelaku pasar di 2025? Ya, jadi betul sekali Mbak Adisti, kami tentunya Bank Indonesia sebagai bank sentral akan selalu melakukan berbagai upaya ya untuk bagaimana kita bisa menstabilkan nilai tukar rupiah. Upaya-upaya itu menjadi suatu hal yang selalu kita lakukan, yang sifatnya tidak hanya sebagai respon tapi juga antisipatif. Jadi antara lain itu kita selalu melakukan intervensi di pasar falas spot, juga di DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward, dan juga di pasar SBN sekunder. Ini kita lakukan untuk bagaimana agar pasarnya stabil dan juga kemudian ada tercipta kepercayaan masyarakat kepada rupiah. Nah ini juga kemudian didukung oleh berbagai upaya lain melalui optimalisasi instrumen-instrumen operasi moneter lainnya yang kita sebut dengan instrumen operasi moneter pro market. Ini juga untuk bagaimana agar transmisi kebijakan moneter kita menjadi lebih efektif ke depannya. Demikian Mbak Rizky. Oke, itu tadi kemudian langkah-langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Bank Indonesia untuk kemudian menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, yang kemudian selanjutnya adalah begini. Menurut pandangan Anda, Pak Winang,
apakah bauran kebijakan Bank Indonesia yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Fitra ini bisa efektif dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Pak Winang? Ya, Mbak Disti, sebetulnya kalau kita lihat secara fundamental dulu ya, kalau secara domestik dari sisi domestik, saya melihatnya kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita kan sudah relatif stabil di kisaran 5%. Kemudian juga kalau dilihat dari inflasi, tadi Pak Fitra sudah mengatakan kita sebetulnya masih berada di kisaran target Bank Indonesia 2,5 plus minus 1%, artinya dari sisi domestik itu tidak ada masalah. Tinggal itu berarti yang tinggal diperkuat. Kemudian tentunya dari sisi moneter Bank Indonesia memang sudah melakukan banyak kebijakan yang memang bauran kebijakan yang memang sudah terus dilakukan untuk menjaga kestabilan, dalam hal ini kestabilan moneter, terutama dalam sisi mata uang, ya. Jadi memang kami melihat memang selama ini sudah cukup memadai, ya, karena memang di luar ini secara global memang ada hal-hal yang memang harus terus dijaga, ya, karena tentunya ada hal-hal yang di luar yang harus tetap dijaga, yang di luar yang tentunya seperti apa ya, sudah kita jaga tapi memang bisa di luar kemampuan gitu, ya. Jadi tetap harus diperkuat lah di dalamnya. Tapi secara umum sebetulnya saya sendiri melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia itu sudah mencukupi gitu. Oke, lalu yang kemudian jadi pertanyaan adalah Pak Winang, menurut Anda, proyeksi Anda terkait dengan nilai tukar rupiah ke depan, faktor apa yang kemudian harus diwaspadai? Tadi juga Anda sempat menyinggung tetap harus ada ya nih yang dijaga nih. Iya. Kalau dilihat dari domestik seperti yang tadi saya sebutkan, dari domestik sebetulnya masalahnya sudah bisa diantisipasi, ya. Yang justru harus diwaspadai adalah yang dari yang bersumber dari global. Ya, tadi juga sebetulnya sudah disebutkan oleh Pak Fitra, ya, baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi. Ya, kalau dari sisi ekonomi tentunya yang harus diantisipasi yang terutama adalah kebijakan dari suku bunga, ya, kebijakan dari The Fed itu sendiri, ya. Tadi kita semua sudah tahu bahwa kemungkinan The Fed akan upaya menurunkan suku bunganya itu akan lebih kecil daripada perkiraan sebelumnya, ya. Nah, bahkan bisa saja itu juga bahkan bisa saja terhenti, ya, karena kita tahu bahwa kebijakan Presiden terpilih Trump itu kalau memang itu dilakukan itu bisa mendorong inflasi dalam negerinya Amerika. Nah, itu yang harus diperhatikan, karena kalau kita berkaca pada apa yang terjadi di tahun 2017 sebelum Trump terpilih menjadi presiden, inflasi di Amerika itu selalu berada di bawah 1,5%. Setelah dia menjadi presiden, inflasi selalu berada di atas 2%, gitu, ya. Itu yang harus diperhatikan. Akibatnya apa? Akibatnya tentu upaya The Fed untuk terus menurunkan suku bunga menjadi terhambat, ya. Jadi itu satu hal yang harus terus diperhatikan, terutama tentunya akan diperhatikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah faktor non ekonomi, yaitu faktor geopolitik, ya. Kita tidak tahu akan seberapa lama dan seberapa besar faktor geopolitik ini akan terus berlanjut ke depannya. Nah, itu juga yang harus menjadi bahan yang harus terus kita pertimbangkan, kita harus lihat, kita masukkan dalam pertimbangan kebijakan baik moneter, fiskal, dan segala macam yang harus kita pertimbangkan ke depannya, Mbak Adisti. Oke, baik. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, dari sisi Bank Indonesia sendiri, Pak Fitra, bagaimana proyeksi nilai tukar rupiah ke depan? Upaya apa yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Ya, jadi kami sendiri senada dengan disampaikan oleh Pak Winang tadi, Mbak Disti, kami melihat bahwa ke depan nilai tukar rupiah masih relatif akan stabil, ya, dan juga ruang untuk penguatan masih terbuka lebar, ya, sejalan dengan komitmen kami juga di Bank Indonesia untuk bagaimana menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Dan juga kita lihat bahwa imbal hasil dari aset-aset domestik kita masih cukup baik ya, relatif dibandingkan dengan negara lain. Dan didukung juga tadi sampaikan oleh Pak Winang bahwa secara pertumbuhan ekonomi, kondisi fundamental kita juga masih relatif baik. Jadi inilah yang menurut kami ke depan kami memperkirakan begitu di Amerika sudah settle down ya terkait dengan politiknya, barangkali nanti kita akan melihat adanya peluang-peluang untuk penguatan rupiah lebih lanjut. Dan kami di Bank Indonesia tentunya terus akan berkomitmen untuk melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah. Sebagaimana saya sampaikan tadi, baik melakukan melalui berbagai instrumen operasi moneter dan juga melalui intervensi di berbagai pasar. Dan tentunya yang paling penting juga adalah bagaimana kita bersinergi dengan semua otoritas dan juga dengan pelaku pasar. Kita selalu berkomunikasi agar kemudian terdapat suatu kondisi yang kondusif ya, yang kita untuk menjaga kepercayaan pasar. Mungkin itu Mbak Adisti dari kami. Oke, baik. Terima kasih Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Fitra Jusdisman telah bergabung bersama kami, dan juga ada Chief Ekonomis Bank BTN, Pak Winang Budoyo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu dan juga selamat tahun baru 2025.